Haleluya. Yesus, Haleluya. Yesus berada di dalamku. Yesus ada di dalam kita. Luar biasa pujian yang sangat memberkati. Terima kasih Pak Eri dan kepada Bapak Ibu yang ada di Zoom ini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sharing dari hambanya. Mohon untuk sementara waktu mic-nya di mute ya. Kita standby hati, buka pikiran untuk mendengarkan agar nanti tidak ke distract oleh suara-suara yang dari luar. Jadi kita benar-benar mendengarkan sharing dari hambanya. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali, jika Bapak Ibu ingin mendapatkan nanti rekamannya atau YouTube-nya atau nanti undangan-undangan ke depan, silakan nanti ditulis di kolom chat nomor HP atau nomor WA-nya. Demikian pengumuman dan sekarang Pak Jo, sudah siap Pak Jo? Ya, siap. Sudah ready? Baik. Waktu dan tempat dipersilakan Pak untuk Ya, memberkati kita. ya. Terima kasih. Shalom. Selamat siang semua. Ya, tidak terasa waktu sudah mulai mendekati akhir tahun begitu cepat ya. Sepertinya baru kemarin ini Januari, Februari. Mendadak sekejap aja udah masuk ke Desember sebentar lagi. Baik, Church of God adalah tema yang saya ingin bawakan. Ini karena saya teringat akan sebuah kesaksian dari seorang teman, seorang pendeta dan gembala. Beliau diundang ke gereja di Korea Selatan dalam rangka gereja tersebut ingin memberikan bantuan kepada korban tsunami dan juga ingin membangun gereja yang luluh lantak. Halo, so ada suara gema ya? Halo, oke. Yang luluh lantak karena dihajar oleh tsunami itu. Nah, beliau menyampaikan bahwa gereja di sana itu menjadi center, menjadi pusat daripada kehidupan jemaatnya. Jadi pagi-pagi sekali keluarga itu datang sebelum melakukan aktivitas apapun, apakah itu mau bekerja, apakah itu mau sekolah atau kegiatan lainnya, pagi-pagi sekali mereka datang ke gereja itu untuk berdoa bersama-sama dengan seluruh jemaat yang hadir. Setelah selesai berdoa, mereka mulai melakukan aktivitasnya. Kembali dari kegiatan-kegiatan, apakah itu bekerja, sekali lagi apakah itu sekolah, ya di sore hari, di malam hari, mereka datang kembali ke gereja untuk bersekutu, mendengar firman Tuhan, dan berdoa. Jadi, church is the center daripada mereka punya life. Gereja itu menjadi pusat dari segala kehidupan mereka. Dan mereka, beliau ini diundang dengan timnya, dan di sana diberikan mes. Ternyata gerejanya itu punya mes, dan mereka dilarang untuk bekerja. Apakah membersihkan, merapikan apa kamar-kamar anjangnya, atau selesai makan malam dan sebagainya itu cuci piring apa enggak boleh. Semua yang melakukan itu adalah jemaat mereka. Mulai dari ibu-ibunya, anak-anaknya, pemuda-pemudanya, semua mengambil aktivitas melakukan kegiatan-kegiatan rumah tangga di dalam gereja. Di sini saya mendengar, wow, begitu bersatunya mereka dengan gereja Tuhan, dan itu benar-benar bukan hanya sebagai sarana beribadah, tapi juga sarana untuk melayani. Ya, dan seorang daripada jemaat itu menjual rumahnya, satu-satunya rumah yang dia miliki dijual untuk disumbangkan mendirikan gereja di Aceh. Dan dia tinggal di dalam kontrakan. Akhirnya dia mengontrak rumah, ya kan, sebagai ganti rumah yang permanen yang dia miliki, yang dia jual karena begitu dia mengasihi Tuhan dan mengasihi gereja Tuhan. Ini cerita-cerita yang saya kira jarang kita dengar, ya, dan ini juga satu-satunya yang pertama kali saya mendengar ada gereja seperti demikian. Dan itu saya sangat tertarik untuk yuk kita sama-sama belajar di bawah kaki Tuhan tentang
gereja, sebenarnya apa sih yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus dalam gereja itu? Ya, izinkan saya untuk share screen ya, Bro Heri. Sebentar. Oke, saya bisa share screen ya. Ya, silakan bisa. Ini saya cuma, oke, sebentar. Baik, saya ambil desktop saja. Ya, oke. Baik, ini adalah detailnya Church of God. The Lord is our shepherd. Tuhan adalah gembala kita, ini ada di Mazmur ya. Baik, jadi waktu kita berbicara Church of God, saya teringat lagi sebuah buku yang berjudul The Purpose Driven Church. Ini buku ditulis oleh seorang gembala di Saddleback Church yang bernama Pastor Rick Warren. Ya, buku ini dia tulis berdasarkan pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, mengembalakan umat-umatnya Tuhan, di mana saya membaca kisah biografi dari Rick Warren ini. Dia dibawa oleh Tuhan ke suatu daerah yang agak terpencil, agak pinggiran kota yang namanya Saddleback, membangun gereja, dan dia juga bingung, ini nggak punya kontak, nggak tahu apa ini daerahnya apa, nggak ada yang dikenal dan sebagainya. Dan akhirnya dia mulai dengan sebuah komsel yang hanya terdiri dari 5 orang. Seiring dengan waktu, dengan ketaatan dan kesetiaannya, akhirnya gerejanya bertumbuh. Saat itu saya baca biografinya, bertumbuh menjadi 5.000. Sekarang saya percaya lebih daripada itu. Ya, jadi dia membagikan tentang apa sih gereja itu, tujuan daripada gereja itu apa sih yang membuat gereja itu bisa berkualitas, bisa bertumbuh dan sebagainya. Di sini dikatakan buku ini ditargetkan untuk para pendeta dan pemimpin gereja, ya, sorry, dan menasehati mereka untuk mendasarkan pelayanan mereka pada tujuan Tuhan, bukan gagasan pelayanan mereka sendiri. Oleh karena itu, istilah purpose driven, Rick Warren menyatakan bahwa tujuan-tujuan ini adalah pujian dan penyembahan, persekutuan, pemuritan, pelayanan, dan misi. Dan bahwa tujuan-tujuan itu berasal dari perintah agung, ada di Matius dan 22 dan Matius 28. Jadi ada lima poin yang ditekankan, bahwa di dalam gereja itu harus ada pujian, penyembahan, dan sebagainya. Saya pernah mendengar ada gereja sel, saya pernah mendengar ada gereja pujian penyembahan. Itu hanya satu bagian aja daripada apa yang menjadi tujuan daripada gereja itu sendiri. Ya. Dan Rick Warren mengatakan masalahnya adalah kesehatan gereja atau kualitas dari gereja, bukan pertumbuhan gereja. Jadi jangan tekankan membangun gereja itu dan dilihat pertumbuhan gereja itu dari jumlah kuantiti jemaat. Itu bukan atau belum tentu menunjukkan akan kesehatan atau kualitas daripada gereja. Orang mengatakan jika gereja Anda sehat, pertumbuhan akan terjadi secara alami. Pertumbuhan yang sehat dan konsisten adalah hasil dari keseimbangan 5 tujuan daripada Alkitabiah gereja tersebut yang tadi disebutkan di atas. Ya, dan akhir kata dia mengatakan proses pembangunan manusia yang direncanakan itulah yang utama. Dia berkata, jika Anda akan berkonsentrasi pada pembangunan manusia, Tuhan akan membangun gereja. Ya, saudara terkasih, ini satu buku yang saya kira untuk siapapun, bukan hanya gembala di dalam gereja, yang saya kira wajib atau perlu untuk membaca, untuk lebih lagi mengenal apa sih tujuan daripada gereja itu sendiri. Karena saat kita berbicara gereja, itu kita bukan berbicara hanya gereja yang dalam bentuk bangunan dengan 4 dinding, yang ada pemusiknya, ada mimbarnya, ada pembicaranya, pendetanya, ya, karena bukan itu. Gereja juga berbicara tentang diri kita sendiri, pribadi lepas pribadi. Ya, dan kelima hal ini adalah bagian daripada gerejanya kita yang harus kita bangun juga. Yang dikatakan oleh Pastor Rick Warren ini sesuai dengan firman Tuhan, itu adalah tujuan. Ya, jadi kita mempunyai tanggung jawab untuk mengembalakan, ya, siapapun kita, yaitu mengembalakan diri kita sendiri,
mengembalakan. Bagi yang sudah berkeluarga, menggerakkan keluarganya, istrinya, suaminya, anak-anaknya, dan juga dimanapun dia berada. Mungkin dia seorang manajer, mungkin dia seorang pemimpin di dalam satu organisasi di luar sana, dia harus mengembalakan. Ya, karena itu hari ini saya akan fokus pada satu bagian yang saya percaya penting di dalam sebuah gereja, yaitu pengembalaan. Ya, mari kita dengar suara Tuhan. Ada di mana sih firman Tuhan itu? Itu ada di Yohanes 21 ayat 15-17. Ini firman yang di mana Tuhan Yesus 3 kali bertanya kepada Yohanes. Di dalam bahasa Inggrisnya, coba kita lihat sebentar ya. Di dalam bahasa Inggrisnya, itu Tuhan itu, ya saya bawa dari Sabda ORG, ya. Di sini ayat 15 ya. Selalu dengan kata-kata love. 3 kali love, ya. Kedua kali Tuhan Yesus mengatakan love, ya kan? Dan ketiga kali, do you love me? Ya, love. Semua kata-katanya sama, ya. Dan ini tentu membuat saya juga bertanya-tanya, apakah Tuhan nggak mendengar jawaban daripada Petrus sehingga 3 kali menanyakan hal yang sama? Dan jawabannya pun, feed my lambs, ya kan, uh, shepherd my sheep, kali, ya, ya, feed my sheep, hampir sama, feed my lamb, feed my sheep, ya kan. Mengapa Tuhan sampai mengulang-ulang ini 3 kali? Apakah kata-kata ini sama atau tidak? Nah, karena itu saya coba mencari, mendalami, dan satu bahasa yang digunakan di awal daripada Alkitab ditulis itu adalah bahasa Yunani yang saya melihat lebih lengkap ya untuk kita bisa menelaah sebenarnya apa sih yang disampaikan oleh firman Tuhan seperti demikian ya. Nah, saya mencarinya di Interlinear Bible, ini Bible antara bahasa Yunani dengan bahasa Inggris, ya kan, itu di John 21 ya, 21 ayat 15. Oke. Di sini detailnya Jesus reinstate Peter. Nah, di sini pertanyaan Tuhan Yesus itu mengenai love ya. Itu adalah agapas. Ini yang pertama. Ya, kemudian sebentar ya. Kemudian yang kedua adalah boske. Boske ini adalah feed, feed the lamb, ya kan? Kata-katanya boske. Yang kedua agapas lagi, ya. Okay. Nah, yang ketiga phileis. Ini 3 kali Tuhan menjawab, ya. Yang kedua adalah pomain. Setelah apakah kau mengasihi aku, ya kan, ya kan, kemudian pomain, shepherd the sheep, ya kan, gembalakan domba-dombaku, ya. Yang ketiga phileis, apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi? Phileis dari kata phileo ya. Nah, kemudian juga kembali kepada boske, ya. Saya sudah merangkumnya itu di dalam, ya, baik. Jadi kita bacakan aja, atau saya bacakan aja. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ini dalam bahasa Indonesia ya, mengasihi aku lebih daripada mereka ini. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi. Bahasa dalam apa dihijaukan ini teksnya ini adalah kata-kata dari atau jawaban dari Petrus. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah ya domba-dombaku. Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, sekali lagi, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Sama, mengasihi juga. Kemudian gembalakan juga. Jawaban Petrus juga sama, mengasihi. Ya, nah yang ketiga,
Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ya kan. Dan Petrus juga menjawab mengasihi, dan Tuhan Yesus mengatakan gembalakanlah domba-dombaku. 3 pertanyaan yang menyerupai. Tapi saat tadi kita sedikit mengupas dari bahasa Yunani, jelas ada kata-kata yang berbeda yang digunakan dalam kata love, dalam kata mengasihi yang Tuhan sampaikan kepada Petrus. Ya, okay. Ya. Nah, yang pertama itu adalah menggunakan tadi agapas. Ya kan? Apakah kau mengagapas aku, kata Tuhan Yesus? Kalau yes, ya kan, boske. Ya, boske daripada mereka punya, tidak boske atau gembalakanlah umat-umatku. Ya. Nah, di sini kata agapa saya coba cari adalah artinya untuk mencintai bagi orang beriman lebih memilih untuk hidup melalui Kristus, yaitu menerima kehendak Allah, memilih pilih-pilihannya, ya, menaati melalui kuasanya. Ya, agapa itu artinya juga terutama mengacu pada apa yang disukai Allah karena dia adalah kasih. Ya, ini semua ada di firman Tuhan. Nah, di sisi orang percaya sendiri, agapa, kata agapa, kata dasarnya adalah mencintai. Berarti secara aktif melakukan apa yang Tuhan sukai bersamanya melalui kuasa dan arahannya. Ya, agapa juga artinya selalu didefinisikan oleh Tuhan sebagai sebuah kasih sayang yang membedakan, yang melibatkan pilihan dan seleksi. Artinya pilihan dan seleksi yang kita lakukan itu memanifestasikan, menunjukkan kasih sayang kita kepada Tuhan. Seperti demikian. Nah, lalu di sisi orang percaya yang poin ketiga adalah di Yohanes 4, 8, 16, dan 17, menyampaikan betapa mengasihi atau menyukai agape adalah Kristus menjalani hidupnya melalui orang percaya. Jadi kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam dia. Seperti konsep daripada CCM ini sendiri, ya kan? Kita harus ada di dalam Tuhan, Tuhan harus ada di dalam dia, ya kan? Sehingga Kristus, ya kan, melakukan apa yang menjadi kehendaknya, di sini dikatakan hidupnya melalui orang-orang percaya, yaitu kita semua, ya. Itu adalah yang menjadi kehendak Tuhan di dalam bertanya kepada Petrus, apakah kau agapas? Lalu boske, apa artinya boske? Boske di sini saya dapatkan adalah memberi makan artinya. Jadi secara kiasan, artinya memelihara rohani dengan memberi makan orang-orang akan firman Allah, akan firman Tuhan. Jadi Petrus ditanya sama Tuhan Yesus adalah di poin yang pertama ini, mengasihi kepada poin di mana dia akan mengembalakan dalam pengertian memberi firman Tuhan kepada umat-umatnya. Mengasihi untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, poin yang selanjutnya, poin lain, ya, ini berfokus pada mengembalakan kawanan domba Allah. Ya, Bosco menekankan memberi makan akan firman-Nya. Ini semua dari kata-kata Boske. Ya, ada kaitannya semua. Nah, poin kedua mengenai agapas, ya kan, gembalakan, poimain, ya. Nah, di sini adalah tujuannya, apakah kau mengasihi aku, kata Tuhan Yesus? Kalau yes, gembalakanlah, rawatlah, ya, kawanan daripada domba-dombanya, umatnya. Ya. Poimano artinya mengembalakan atau shepherding dalam bahasa Inggrisnya, mengembalakan atau pastoring, ya. Bedanya shepherding dengan pastoring dalam hal ini, pastoring lebih berbicara tentang kerohanian, seperti demikian. Ya, berbeda dengan memberi makan atau bosko. Pomaino berfokus pada mengurus, mengembalakan, yang mencangkup menjaga, membimbing, mengumpulkan umatnya yang hanya disediakan pada akhirnya oleh Tuhan Yesus sendiri, Sang Gembala, ya, yang memanggil bawahan gembala seperti penatua, pengawas, pastor, dan sebagainya untuk menjaga dan membimbing umatnya dengan arahannya. Jadi pertanyaan kedua ini agapasnya adalah mempunyai tugas yang berbeda dari yang pertama. Mempunyai kehendak Tuhan yang berbeda dari yang pertama. Yang pertama lebih fokus kepada firman Tuhan. Yang kedua lebih fokus kepada fellowship, lebih fokus menjaga, mentoring, merawat, ya,
membimbing umatnya dengan arahannya. Nah, ini yang kita harus garis bawahi, melalui arahannya, bukan melalui arahan manusia, bukan organisator, tapi lebih kepada kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Itu yang diminta oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Nah, poin yang kedua, poimano juga artinya mengembalakan, merawat. Dan ini muncul 11 kali di dalam PB, Perjanjian Baru. Biasanya dengan arti kiasan, mengembalakan, memelihara kawanan domba Allah. Ini memberikan bimbingan yang diarahkan oleh roh sehubungan dengan memberi makan umatnya. Mengajari mereka kitab suci juga. Jadi lebih lagi diperluas oleh Tuhan selain memberikan makanan umatnya atau firman Tuhan juga merawat, membimbing. Ya, dan apa yang Tuhan sampaikan itu, apa yang Tuhan inginkan itu, pasti semua itu ada alasannya. Pasti itu semua ada tujuannya. Ya, ternyata firman Tuhan aja di dalam gereja itu tidak cukup. Ya, Tuhan menginginkan lebih daripada itu. Nah, poin ketiga, Tuhan mulai berbicara tentang kasihnya itu adalah phileis. Tadi kita sudah bahas. Kata-katanya bukan agapas lagi, tetapi phileis. Ya. Nah, phileis ini dari kata dasar phileo. Ya, lebih menekankan lagi daripada phileo itu adalah phileis. Ya. Nah, apakah kau mengasihi aku, kata Tuhan Yesus kepada Petrus? Ya, yes, kata Petrus, aku mengasihi engkau Tuhan, ya kan? Gembalakan. Di sini kembali lagi kepada boske, yaitu firman Tuhan. Ya. Jadi, saudara terkasih, 3 pertanyaan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Petrus itu bukan pertanyaan yang sama. Dan kata mengembalakannya itu juga mempunyai arti yang berbeda setelah kita tadi sama-sama menyaksikan atau melihat di dalam bahasa Yunaninya, itu mempunyai arti yang tersendiri. Ya, phileis atau phileo itu artinya adalah persahabatan yang penuh kasih sayang, tepatnya untuk menunjukkan kasih sayang yang hangat dalam persahabatan yang akrab, yang ditandai dengan pertimbangan dan kekerabatan yang lembut tulus. Ya, jadi kasih yang pertama yang Tuhan tanya itu berbeda dengan phileis atau phileo. Ya, yang pertama kedua itu banyak berbicara tentang melakukannya untuk pribadi lain, untuk umat-umatnya, untuk domba-dombanya. Tapi yang ketiga ini berbicara tentang hubungan antara Petrus, antara gembala, ya kan, dengan Tuhan Yesus sendiri secara pribadi. Seperti demikian. Intimasi, keakraban dengan Tuhan. Ya, ini yang Tuhan mintakan. Dan ini menjadi bagian daripada fundamental untuk mengembalakan domba-dombanya. Ya. Saya merekapitulasi. Jadi poin pertama, yaitu adalah mengasihi Allah dengan hidup di dalam atau melalui Kristus Yesus. Memilih kehendak Tuhan dan mentaatinya. Aktif melakukan apa yang disukai Tuhan dengan kuasa dan arahannya. Ya, lalu memelihara kerohanian umatnya dengan memberikan makanan rohani firman Tuhan. Nah, poin yang kedua dibedakan dengan pertanyaan ke-1 dalam arti gembalakan, yaitu menjaga, merawat, membimbing, dan mengumpulkan umatnya. Mengumpulkan umatnya. Notabene berbicara mengenai manajemen di dalam gereja. Yang ketiga adalah mengasihi Tuhan dalam kasih persahabatan, keintiman, kekerabatan yang lembut dan tulus. Ya, ini berbicara tentang pribadi daripada Petrus, daripada gembala, ya, yang harus mempunyai hubungan, ya, yaitu dengan Tuhan sendiri, yaitu hubungan kasih yang mempunyai keintiman, mempunyai satu hubungan yang sangat erat, ya, hubungan yang dikatakan engkau ada di dalam aku ada di dalam. Itulah yang Tuhan minta, ya. Nah, saudara terkasih, ini adalah pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus yang kita sudah perdalami, ya, artinya. Yang pasti Tuhan tidak repetitif, bukannya bertanya hal yang sama berulang-ulang seperti demikian seolah-olah nggak bisa mengerti apa sih isi hati Petrus dan sebagainya, ya kan. Tetapi mempunyai arti dalam setiap pertanyaan tersebut, ya, dan juga mempunyai tugas, mempunyai
kehendak di dalam setiap pertanyaan tersebut. Ya, saudara terkasih, saya ingin membawa saudara kepada satu poin di mana kita melihat bahwa mengembalakan domba-dombanya Tuhan itu tidak hanya cukup untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya untuk jemaat-jemaat. Kalau kita lihat dari 3 pertanyaan di atas, satu pertanyaan itu berbicara tentang seorang gembala itu harus mempunyai hubungan yang sangat erat, mempunyai intimasi. Ya, kalau kita katakan satu hari kita melayani dalam 1 minggu kita melayani dalam 6 hari, berarti 2 hari kita harus duduk diam di bawah kakinya Tuhan seperti Maria untuk belajar dan mendengar apa yang menjadi kehendak, rancangan dan rencana Dia di dalam pelayanan yang diberikan kepada kita. Ini sangat penting. Ya, saya selalu mengatakan siapapun yang melayani kita harus punya tim, kita harus punya fellowship, yang kita harus saling monitor satu dengan yang lain, dan kita harus punya jam bersama dengan Tuhan. Kita harus duduk di bawah kaki Dia. Karena kalau tidak, ini akan sangat berbahaya. Ya, uh, dan ini prihatin, betul kita mendengar ada seorang gembala yang melakukan konseling uh, seorang diri aja, ya, dalam ruangan tertutup. Kemudian menggunakan sosial media untuk terus berkesinambungan dalam konselingnya. Ya ini zaman now, semua orang bilang kita harus pakai sosial media, ya kan memudahkan sebagainya. Tetapi permasalahannya yang di konselingnya ini adalah seorang wanita, seorang istri daripada pria lain. Ya akhirnya gembala ini jatuh, ya sampai akhirnya heboh menjadi skandal. Dan saya percaya ini bukan kehendak Tuhan. Ya, kehendak Tuhan adalah bahwa kita ini harus mempunyai hubungan dengan Tuhan sedemikian rupa sehingga kalau kita pun salah, kalau kita lemah, kalau kita ada apa mencobai diri kita sendiri, ya kan kita lengah. Seperti dikatakan singa itu meraung-raung mengelilingi domba-dombanya Tuhan, mencari celah-celah untuk masuk, ya kan? Nah, saat itu Tuhan akan berbicara kepada kita. Kalau kita mau dengar loh ya. Terkadang ada yang nggak mau dengar, ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang perlu digarisbawahi di dalam semua daripada kita yang melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya, kita harus sekali lagi mempunyai waktu pribadi, waktu istirahat, ya. Karena itu, ya saya tidak akan mendiskusikan tentang manajemen di dalam gereja, tetapi penting sekali manajemen waktu di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Karena pelayanan kita bukan hanya terhadap jemaat, terhadap umat, tapi kita juga harus melayani diri kita, keluarga besar kita, tempat di mana mungkin kita bekerja berusaha, ya kita pun harus menjadi gembala-gembala di sana, ya yang apa yang menjadikan dari Tuhan itu pun harus dimanifestasikan, harus dilakukan, di mana kita dipercayakan untuk hal-hal tersebut, ya. Nah, saya juga pernah mendengar akan seorang yang saya percaya sangat diurapi Tuhan. Tetapi karena kesibukannya di dalam pelayanan, akhirnya harus bercerai dari istrinya, dan kemudian dia sebelumnya dia selingkuh dengan sekretaris di dalam gerejanya yang membantu di dalam pelayanan dan menceraikan istrinya. Dan hingga saat ini saya tidak mendengar lagi tentang pendeta besar tersebut dalam tanda petik, ya. Dan ini sangat disayangkan karena saya melihat penyertaan Tuhan di dalam pelayanan. Saya melihat bagaimana urapan yang Tuhan berikan kepada dia itu luar biasa. Tapi saat ini semua terjadi, akhirnya hilang. Ya, akhirnya tidak terdengar lagi. Dan ini sangat sayang karena pemberitaan akan firman Tuhan pun dia lakukan. Dan itu menjadi bagian yang penting dalam kehidupan anak-anak Tuhan untuk memperluas kerajaan surga. Karena itu saudara terkasih, siapapun yang diberikan karunia oleh Tuhan, yang ada di luar sana, yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ya kita harus berhati-hati, ya kan, berhati-hati sekali lagi untuk mendengar suara Tuhan, untuk mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Ya, satu pertanyaan dari 3 pertanyaan Tuhan itu merujuk kepada pentingnya Petrus harus mempunyai, ya, hubungan yang baik dengan Tuhan, mengerti dengan dia. Saya teringat di dalam Alkitab
Waktu Tuhan Yesus sebelum disalibkan, dia berbicara kepada murid-muridnya. Apa yang akan terjadi nanti? Ya, akan ada terjadi tribulation dalam mereka punya kerohanian. Ya, Tuhan Yesus akan disalibkan dan sebagainya. Lalu Petrus mengatakan apa? Oh, itu nggak akan terjadi. Aku akan menjaga begini, begini, begitu. Ya, karena Tuhan mengatakan, ya, sebelum ayam berkokok 3 kali. Ya, sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali, kata Tuhan Yesus. Khusus kepada Petrus dia mengatakan demikian. Ya. Nah, dan betul kita sudah membaca Alkitab, kita sudah mengetahui kisah tersebut, gimana suatu Tuhan Yesus mau ditangkap, Petrus ketakutan, dan dia menyangkal 3 kali bahwa, oh saya nggak kenal siapa itu Yesus, oh dia itu bukan guru saya, oh kalian salah melihat, itu bukan aku saat itu dengan apa yang berkumpul dengan Yesus, ya katakan seperti demikian. Ya, begitu mudahnya saat tribulation itu terjadi, saat apa badai itu terjadi di dalam kehidupan Petrus, dia mulai lari dari imannya, dia mulai lari dari percayanya. Ya, walaupun akhirnya dia menyesali dan dia bertobat untuk itu. Ya, karena itu tidak salah Tuhan Yesus waktu bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, dalam hal ini adalah phileis. Apakah benar kamu mempunyai hubungan yang baik antara aku dengan aku? Kasih persahabatan, keintiman, kekerabatan, kasih yang hangat, ya, yang dimana menggambarkan akan dia di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam dia. Mengenal Tuhan sampai sedemikian rupa. Apakah ada? Ini adalah syarat yang fundamental bagi kita semua yang ingin melayani pekerjaan Tuhan. Kalau ini tidak ada, kita harus hati-hati sekali, sangat hati-hati sekali. Super hati-hati, karena kita ini manusia yang bukan sangat lemah, tapi super lemah. Ya, laki-laki mudah jatuh terhadap belas kasihan, mudah jatuh terhadap pandangan yang indah-indah. Karena ya wajar aja kalau laki-laki suka pemandangan indah. Tapi kalau jatuh itu kan nggak wajar. Kalau kita ada di dalam Tuhan, kita harus cek and recheck. Apakah kita sudah mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, di mana kita mengizinkan Tuhan selalu tidak henti-hentinya berbicara kepada kita, tidak henti-hentinya menegur kita, tidak henti-hentinya menjaga merawat kita seperti apa yang dia inginkan pada saat kita melayani umat-umatnya seperti ini. Dan kalau kita mau bersaksi sangat banyak sekali, tidak hanya jatuh terhadap perselingkuhan, tapi juga jatuh di dalam keuangan, ya. Dan saya mempelajari gembala-gembala yang demikian. Kok bisa ya? Ini orang yang membawakan firman luar biasa. Ya, seminarnya kita datang, kita dengar. Tetapi kok dia menggunakan uang gereja untuk membiayai istrinya yang mempunyai keinginan menjadi artis Hollywood, artis nyanyi ya. Jadi membuat video, dan yang mengejutkan lagi saya melihat videonya di video istrinya di YouTube itu dalam dalam pakaian apa? Dalam pakaian yang seronok. Wow, ini istri gembala yang mengembalai, saya kira udah ribuan jemaatnya ya kan. Kok seperti demikian, jauh sekali daripada kebenaran firman Tuhan. Nah ini yang saya mengatakan bahwa kalau ya kan seorang yang mengembalakan ya atau siapapun dia ya kan, kalau tidak mempunyai intimasi dengan Tuhan, tidak mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Tuhan, ya, kita tidak akan kuat. Ya, ada gereja yang dibangun saat kecil ya semua damai-damai aja. Begitu semakin besar, semakin besar, semakin besar, ya kan. Dan uang yang terkumpul dalam tanda petik semakin besar, timbullah keributan. Bisa anak sama orang tua. Kita tahu ada gereja yang seperti demikian, sampai tuntut-tuntutan ke pengadilan. Yaitu apa? Aset daripada gereja. Ini kita tidak bisa tutup mata, karena ini sudah sampai ke berita yang ada di koran-koran nasional. Dan ini sangat memalukan. Ya, seseorang yang mengajarkan, yang menjadi gembala, yang memberitakan firman Tuhan, yang bersaksi untuk kemuliaan Tuhan, tapi di belakangnya kehidupannya amburadul, bahkan lebih buruk daripada orang dunia. Saya tidak menghakimi, tapi saya mau mengingatkan diri saya sendiri dan juga siapapun yang mendengar apa yang Tuhan sampaikan hari ini. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam pengembalaan. Ya, ini bukan sesuatu yang bisa
sepelekan. Karena Tuhan tahu kita manusia, kita mempunyai kelemahan, kita mempunyai keterbatasan. Ya, karena itu kita seperti pokok-pokok anggur yang ranting-ranting yang harus selalu tercocok pada batang pohon tersebut supaya aliran air kehidupan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Ya, sudah terkasih, saya tidak akan panjang lebar, tapi saya lebih rindu kita ini sharing. Pasti bapak-bapak di luar sana, ibu-ibu di luar sana banyak mempunyai pengalaman ya dan kesaksian yang kita bisa diskusikan bersama. Mungkin di lain kesempatan kita akan berbicara tentang manajemen daripada gereja itu sendiri. Karena gereja sendiri kalau tadi dikatakan oleh Tuhan, kita harus mengembalakan, merawat, menjaga, membimbing. Karena itu harus punya manajemen yang baik. Ya, dan gereja itu dikatakan oleh Pastor Rick Warren, kita harus gereja yang memuji, menyembah, gereja yang melayani, gereja yang mempunyai misi, gereja yang mempunyai pelayanan, ya, mempunyai pemuritan. Tentu itu perlu manajemen. Karena kalau tanpa manajemen, ya kan, itu semua tidak akan bisa berjalan dengan baik. Saudara terkasih, kalau kita melihat gereja di Eropa, kalau kita melihat gereja di Amerika, ya saya pernah setiap hari lewat gereja itu saya mau melihat kalau hari biasa itu apakah gereja itu ada aktivitas ya. Gereja ini bangunannya besar, bagus, dan uh, ya yang membuat saya sedih adalah hari-hari biasa itu ya saya melihatnya setelah jam kantor lah. Saya pikir biasanya jam kantor orang baru punya waktu datang ke gereja. Ya kan saya melihat tidak ada aktivitas di hari-hari biasa. Hanya ada di hari Minggu di mana saat itu ibadah raya. Baru pintu gereja terbuka, baru kelihatan keramaian, baru kelihatan ada aktivitas. Tapi di luar itu tidak ada. Ya kan? Ya, dan saya mulai berpikir, Tuhan ada apa? Saya mulai bertanya, Tuhan ada apa? Mengapa? Apakah gereja itu sendiri sudah tidak menjadi pusat kehidupan buat jemaatnya? Apakah gereja itu hanya sebagai tradisi, sebagai kebiasaan? Saya dari kecil, saya orang percaya, saya setiap minggu itu memang dibawa sama orang tua saya ke gereja. Ya kan, nggak bisa enggak. Dan itu buat mereka cukup. Apakah gereja itu tidak berdampak, tidak mempunyai signifikan di dalam kehidupan umatnya? Tentu pertanyaan saya kalau umatnya ada masalah, kalau jemaat ada masalah, mereka larinya kemana? Ke gereja kah? Atau lari ke dunia? Dan ini sangat menentukan akan apa yang menjadi pertumbuhan daripada kerohanian orang tersebut. Karena kalau ke dunia ya nasihatnya nasihat dunia. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, tentu nasihatnya adalah nasihat yang Tuhan kehendaki di dalam firman dan kebenarannya, yang akan memerdekakan kita dari masalah, yang akan membebaskan kita dari kepahitan, dari kesakitan, dan sebagainya. Karena itu penting sekali pengembalaan itu. Karena pengembalaan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya sangat percaya bahwa jemaat itu akan bersatu dengan gereja sedemikian rupa. Seperti yang tadi disaksikan oleh teman saya seorang gembala. Gereja menjadi the center of mereka punya congregation, punya life. Wow, saya bilang kalau ini bisa terjadi di semua gereja, saya percaya gereja itu akan menjadi gereja yang kuat. Dan selanjutnya seperti tadi Rick Warren katakan, saat kualitas daripada jemaat-jemaatnya dibangun, dengan sendirinya Tuhan akan membangun gereja itu sendiri. Pertumbuhan gereja itu dari segi kuantiti itu dengan sendirinya ya akan terjadi. Tidak perlu repot-repot lagi, tidak perlu bikin program-program promosi sosmed dan sebagainya. Dengan sendirinya. Mengapa? Karena saat orang diberkati di dalam gereja, bukan sekedar berkat materi ya, orang diberkati dalam gereja, dia tidak akan malu, dia tidak akan sungkan, dia tidak akan berpikir dua kali untuk mengajak orang-orang lain dan menjadi kesaksian yang hidup. Ya, betapa Kristus itu ada di dalam gereja tersebut. Ya. Baik, saudara terkasih, terima kasih untuk waktunya, teman-teman CCM. Semoga ini semua menjadi berkat. Ya, saya serahkan kembali kepada Bro Luhut. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Jo. Sungguh ini ya, apa memberkati dan banyak hal-hal yang menjadi sharing sebagai
perbandingan dalam kehidupan. Terima kasih, sungguh memberkati Pak. Dan untuk saudara, Bapak silakan istirahat sejenak, ngopi-ngopi sejenak ya, sebelum kita melanjutkan ke sesi Q&A.